Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang metode pengembangan sistem. Kita sebelumnya udah bahas tentang SDLC atau singkatan dari Software Development Lifecycle, atau mungkin biasa juga orang sebut dengan System Development Lifecycle, di mana SDLC adalah tahapan-tahapan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh developer dalam membangun sebuah perangkat lunak supaya berjalan dengan disiplin dan sistematis, di mana nantinya menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Jadi SDLC adalah tahapan-tahapan yang menjadi acuan ketika kita mau mengembangkan perangkat lunak. Seperti metamorfosis yang ada dalam kupu-kupu ini, untuk dapat menjadi kupu-kupu yang dewasa, tidak serta-merta langsung tercipta kupu-kupu dewasa gitu kan, tapi ada metamorfosis gitu, atau ada tahapan-tahapan yang harus dilalui kupu-kupu, dimana kupu-kupu itu bisa menjadi kupu-kupu dewasa. Di antaranya dia harus melewati jadi telur, larva, dan juga kepompong, baru dia bisa jadi kupu-kupu, seperti itu. Nah, tahapan-tahapan ini sama juga dengan ketika kita mau mengembangkan perangkat lunak, tidak serta-merta kita langsung ngoding seperti itu, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Analisis dan desain sering dikelompokkan sebagai proses sistem atau rekayasa informasi, karena pada tahap ini informasi mengenai kebutuhan perangkat lunak banyak dikumpulkan dan diintegrasikan. Ada beberapa model SDLC yang dapat digunakan, masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Hal terpenting adalah mengenal tipe pelanggan atau tipe user dan memilih menggunakan model SDLC yang sesuai dengan karakter pelanggan dan juga karakter si pengembang atau si developernya. Ya, jadi model SDLC nanti yang akan kita bahas di pertemuan ini ada 5, dimana masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan. Untuk menentukan mau pakai model yang mana, kita harus tahu dulu pelanggan kita atau customer kita itu seperti apa, dan untuk menentukan mana model yang mau kita pakai itu sesuai dengan karakter pelanggan dan juga si developernya. Oke, yang pertama adalah model waterfall. Model SDLC waterfall sering juga disebut dengan model sequential linear atau alur hidup klasik atau classic life cycle. Model air terjun atau waterfall tadi orang biasa sebut juga air terjun gitu, selain waterfall. Menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Ini tahapan dari waterfall. Kalau kita lihat dari segi arti katanya waterfall, air terjun kayak gitu dia tidak akan melakukan tahapan sebelumnya itu selesai. Kalian bisa bayangin aja air terjun gitu kan. Air terjun tuh dari atas ke bawah secara bertahap gitu. Jadi mulai dari requirement definition, kalau udah selesai baru ke system and software design. Kalau requirement definition itu belum selesai, tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, tidak melakukan tahap system and software design, apalagi melakukan implementation and unit testing gitu, kalau system and software design aja belum dilakukan. Kayak gitu konsep dari waterfall. Jadi langkah atau tahapan paling atas dulu dilakukan,
Kalau sudah selesai baru ke tahapan berikutnya, kayak gitu. Filosofinya ya dari air terjun tadi ya, dia dari atas ke bawah. Kita bahas di tiap-tiap tahapannya, mulai dari requirement definition atau mendefinisikan kebutuhan. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak itu akan seperti apa dibutuhkannya oleh si user gitu. Jadi user itu mau butuh seperti apa sih, perangkat lunak yang seperti apa, maka harus didefinisikan requirement-nya. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. Jadi nanti akan ada pendokumentasian di tahap requirement definition. Yang kedua adalah desain. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya, di mana proses desain nanti juga akan perlu didokumentasikan. Jadi di bagian tahapan requirement definition nanti akan ada dokumentasi, di tahap desain juga akan ada dokumentasi. Selanjutnya adalah pembuatan baris program dan unit testing. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat di tahap sebelumnya. Kalau tadi requirement definition hasilnya dokumentasi, desain hasilnya dokumentasi. Nah, hasil dokumentasi itu mulai dibangun di tahap ini, ya. Jadi mulai bangun programnya, mulai bangun perangkat lunaknya. Dan hasil dari tahapan ini adalah program komputer. Selanjutnya, integrasi dan pengujian sistem. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional, memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, tahapan ini kita mulai lakukan uji coba. Jadi apa yang sudah kita buat di tahap pembuatan baris program tadi kan hasilnya kan perangkat lunak. Itu sudah kita mulai uji coba di tahap integrasi dan pengujian sistem ini. Kita uji logik dan fungsionalnya jalan apa enggak, sesuai apa tidak antara input dan juga output, seperti itu, sesuai apa enggak pengujiannya sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya. Kemudian tahap terakhir adalah pendukung dan pemeliharaan. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan perangkat lunak dari tahap spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada. Jadi ketika sudah jadi perangkat lunaknya, kita bisa kembali ke tahap spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang ada ya, tetapi tidak untuk membuat ulang perangkat lunak yang baru. Jadi misalkan kurang apa dan sebagainya, kita bisa lakukan atau mengulangi proses pengembangan perangkat lunak ya. Kita analisis lagi requirement kebutuhannya seperti apa dan sebagainya untuk menutupi apa yang kurang gitu, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. Oke, kemudian dari kenyataan yang terjadi, sangat jarang model waterfall itu dapat dilakukan sesuai alurnya karena hal di bawah ini.
Pertama, perubahan spesifikasi perangkat lunak terjadi di tengah alur pengembangan. Dimana tadi kan waterfall itu kan dari awal atau dari atas dulu baru ke tahap berikutnya ya. Kalau misalkan tiba-tiba terjadi perubahan kayak gitu, susah gitu ya, sulit gitu. Kalau misalkan udah sampai tahap ngoding dan ternyata requirementnya berubah, otomatis kan semuanya nanti harus ditinjau ulang seperti itu. Kemudian sangat sulit bagi user untuk mendefinisikan semua spesifikasi di awal pengembangan. Oke. Kemudian user tidak mungkin bersabar mengakomodasi perubahan yang diperlukan di akhir alur pengembangan. Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki model waterfall, namun model ini menjadi dasar dari model-model yang lain dalam melakukan perbaikan model pengembangan sistem. Walaupun ada kelemahan tadi ya dari waterfall, tetapi waterfall itu adalah sebagai acuan atau dasar dari model pengembangan sistem yang lain. Nanti kita lihat model-model pengembangan yang lain itu seperti apa. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang kelemahan waterfall, di sini juga ada kelebihan dari model pengembangan sistem waterfall. Yang pertama, sangat cocok digunakan jika kebutuhan user sudah sangat dipahami dan kemungkinan terjadi perubahan kebutuhan selama pengembangan perangkat lunak itu kecil. Kalau misalkan usernya itu gampang, diajak ngomong, ditanyanya juga mudah dan sebagainya, kebutuhan sistemnya itu juga sangat dipahami seperti apa, mungkin cara ini adalah yang bagus gitu ya, bagus dipakai gitu untuk waterfall ini. Kemudian struktur tahap pengembangan sistem jelas. Struktur tahap pengembangan sistem jelas yang tadi udah disampaikan. Jadi paling atas dulu harus selesai, baru ke tahap berikutnya, dan tidak akan lagi kembali ke tahap sebelumnya lagi, kayak gitu waterfall, modelnya waterfall ya. Jadi bertahap, paling atas dulu selesai, kemudian ke tahap berikutnya. Kemudian misalkan requirement ya, ini requirement definition-nya selesai, semuanya diselesaikan tahap itu, baru ke system and software design. Kalau sudah selesai, baru ke implementasi and unit testing. Kalau udah selesai, baru ke integration and system testing. Kalau udah selesai, baru ke terakhir support tadi ya, pemeliharaan tadi. Gitu, nggak boleh bolak-balik seperti itu. Misalkan requirement definition belum selesai, ke implementasi, baru ke sistem design, kayak gitu nggak bisa. Waterfall nggak bisa seperti itu. Jadi struktur tahap pengembangan sistem tuh jelas di waterfall. Kemudian di setiap tahapan pengembangan dihasilkan dokumentasi. Kayak di requirement definition tadi ya ada dokumentasi dari mendefinisikan kebutuhan user itu didokumentasikan. Tahapan selanjutnya kan ada sistem desain ya. Di situ juga akan dihasilkan dokumentasi kayak gitu. Di tiap-tiap tahapan itu ada dokumentasi. Sebuah tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya selesai dijalankan gitu ya. Tidak ada tahapan yang tumpang tindih, itu di waterfall. Oke, model waterfall adalah model SDLC yang paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Selanjutnya adalah prototype. Digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Ini modal dari prototype. Tahapannya kita dengarkan dulu apa sih mau customer atau listen to customer. Habis itu tahap selanjutnya adalah kita membuat mockup atau kita membangun model, dan tahap berikutnya adalah customer test atau draft mockup. Jadi apa yang sudah kita buat tadi di tes ya
sama si customer. Oke. Jadi yang pertama, mendengarkan pelanggan. Kita mengumpulkan kebutuhan user terhadap perangkat lunak yang akan dibuat. Tahap selanjutnya, membangun atau memperbaiki mockup, yaitu membuat model atau prototipe agar user lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Program prototipe biasanya adalah program yang belum jadi. Kemudian pelanggan melihat atau menguji mockup. Program prototipe dievaluasi user sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan user. Jadi model prototipe ini kita dengarkan dulu apa mau klien ya, apa mau user. Kalau sudah, kita bangun prototipenya sesuai dengan yang diceritakan sama user. Kalau sudah jadi prototipenya, baru prototipe ya, bukan program yang jadi gitu, tapi hanya prototipe. Kalau sudah, prototipe ini akan diuji atau dites gitu sama si usernya. Kalau misalkan ada kurang ini, kurang itu, ditambah ini itu, kita balik lagi nih ke listen to customer gitu. Makanya ini tanda panahnya ini tidak tertulis di satu titik ya, terus gitu, terus berulang sampai customer itu bisa mendefinisikan apa yang dia mau kayak gitu. Contoh misalkan customer, jadi tidak semua customer itu bisa menceritakan apa yang dia inginkan ya. Jadi misalkan ada seorang customer ingin dibuatkan vas bunga. Ketika ditanya vas bunga yang seperti apa, dia cuma bilang vas bunga. Oke, berarti tahap berikutnya kita membangun model, yaitu membuat prototipenya vas bunga. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mengkomunikasikan ya. Jadi tahap selanjutnya adalah customer test. Jadi diuji sama si customernya, vas bunganya kita tunjukkan. Nah, di situ dengan melihat model vas bunganya itu, mungkin si user itu bisa ngomong lebih detail gitu. Saya nggak hanya seperti ini vas bunganya, saya pengen vas bunganya berwarna, misalkan berwarna merah, ada bunga-bunganya, ada hiasan bunganya, misal kayak gitu. Oke. Kemudian kita perbaiki prototipe yang sudah kita buat tadi. Kita kasih pewarnaan yaitu merah, kemudian kita kasih ornamennya bunga-bunga ya, hiasan bunga seperti itu. Kemudian selanjutnya customer test lagi, kita uji cobakan ke customer. Dari situ customer dengan melihat wujud atau model dari prototipe vas bunga tadi bisa mengkomentari, misalkan ini kurang apa dan sebagainya. Misalkan ini saya pengen gak hanya vas bunga yang ada hiasan bunganya, misalnya kayak gitu. Jadi nanti di atas bunganya ada kupu-kupunya, misalkan kayak gitu ya. Jadi langsung lagi kita lanjut ke memperbaiki model tadi. Jadi kita tambahkan lagi ornamen kupu-kupu di dalam vasnya. Kemudian kita komunikasikan lagi, kita lakukan customer test lagi. Nah, dari situ customer bisa mengkomentari vas bunganya seperti apa, udah sesuai atau belum, dimana udah berwarna merah, udah ada bunganya ya, hiasan bunga sama kupu-kupunya, misalnya kayak gitu. Nah, di situ nanti customer bisa menilainya lagi. Misalkan iya seperti ini vas bunga yang saya inginkan, misalnya kayak gitu. Nah, baru dari prototipe yang tadi kita buat ya, itu hanya prototipe gitu. Jadi kita tidak memberikan hasil prototipe itu ke customer, itu tidak. Tapi nantinya kita akan membangun produk seperti yang kita buat tadi, yang kita buat sebelumnya. Jadi yang kita kasihkan nanti adalah bukan prototipenya, gitu. Itu model prototipe ya. Jadi tujuannya tadi adalah menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak.
itu cocok pakai prototype. Mungkin tipe-tipe customer yang nggak bisa menjelaskan apa yang dia mau, ya udah kita buatkan aja prototipenya. Dari prototipe yang kita buat, dia bisa komen-komen apa yang kurang dan sebagainya, sampai akhirnya si customer bisa mendefinisikan apa sih yang sebenarnya dia mau, kayak gitu. Kemudian di tahap ini pun punya kelemahan ya, dimana user dapat sering mengubah-ubah gitu atau menambah spesifikasi kebutuhan karena menganggap aplikasi yang sudah dengan cepat dikembangkan. Tadi kan kita konteksnya di dalam prototipe ini kita sudah membuat modelnya gitu. Jadi dipikirnya developernya udah cepet ya bikin programnya atau bikin produknya, misalnya kayak gitu ya. Karena adanya iterasi ini dapat menyebabkan pengembang atau developer banyak mengalah dengan pelanggan karena perubahan atau penambahan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Itu tadi ya, karena pikirannya si user, wah cepet ya bikinnya, udah ada nih modelnya, kayak gitu. Dan dengan mudahnya dia mengubah-ubah requirement-nya gitu. Terus developer lebih sering mengambil kompromi dengan user untuk mendapatkan prototipe dengan waktu yang cepat, sehingga developer lebih sering melakukan segala cara guna menghasilkan prototipe untuk didemonstrasikan, di mana hal ini dapat menyebabkan kualitas perangkat lunak kurang baik atau bahkan akan lebih iteratif tanpa akhir. Ya itu tadi ya kelemahannya, karena model prototipe ini kan tahapannya emang mendengarkan apa mau klien, kemudian membuat model, kemudian menguji cobakan model, begitu seterusnya sampai prototipenya itu disetujui gitu kan, atau sesuai dengan apa yang maunya klien, kayak gitu. Kalau misalkan yang tadi disampaikan di kelemahan ini terjadi, ya bisa jadi itu iterasinya itu terus gitu berulang gitu kan, nggak tahu sampai iterasi keberapa kita juga nggak tahu gitu. Prototipe itu bakal sesuai apa mau klien itu sampai iterasi keberapa kita juga nggak tahu gitu, tergantung sama kliennya, dan bisa jadi kliennya itu juga akan berubah-ubah gitu dalam menentukan kebutuhannya. Jadi untuk mengatasi kelemahan tadi ada solusi nih. Dapat diatasi dengan cara melakukan perjanjian antara developer dengan user agar model prototipe hanya digunakan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, tidak untuk seluruh proses pengembangan sistem. Perjanjian disepakati secara tertulis dan dijadikan acuan agar spesifikasi sistem masih dalam ruang lingkup proyek, berjalan sesuai target dan biaya di awal. Jadi biar tidak ada iterasi berulang kali kayak gitu ya. Ini salah satu caranya. Jadi melakukan perjanjian sampai iterasi keberapa, misalkan produknya udah dihasil seperti ini, nah itu segera dilakukan perjanjian itu ya, biar nanti tidak lagi maksudnya klien atau customernya tidak lagi mengubah gitu kebutuhan sistemnya. Soalnya kalau berubah lagi nanti pasti akan merubah konsep dari perangkat lunaknya lagi. Metode ini atau model ini cocok digunakan untuk menjabarkan kebutuhan user secara lebih detail karena pelanggan seringkali kesulitan menyampaikan kebutuhan secara detail tanpa melihat gambaran yang jelas. Tadi ya, di model ini tuh memang kita buatkan model atau prototipenya gitu. Jadi untuk user atau customer yang nggak punya bayangan sama sekali mau buat apa, itu udah ada contohnya. Dan dari contoh itu nanti akan diuji sama si customer, apa yang kurang dari model ini, perlu ditambah apa dan sebagainya kayak gitu. Model prototipe kurang cocok untuk aplikasi dengan skala besar karena membuat prototipe untuk aplikasi skala besar itu akan memakan waktu.
Kemudian model ini digunakan untuk menggali spesifikasi kebutuhan user secara lebih detail, tetapi beresiko tinggi terhadap membengkaknya biaya dan waktu proyek gitu ya. Karena tadi kita nggak tahu sampai iterasi berapa si customer itu sudah mengiyakan prototipenya. Dan kalau terus berjalan iterasi gitu ya, berarti kan bisa jadi memakan waktu yang lebih banyak. Kalau waktunya lebih banyak, otomatis biayanya juga bengkak kayak gitu. Selanjutnya adalah model RAD. Rapid Application Development. Model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Kita acuannya adalah kata rapid ya. Model RAD merupakan adaptasi dari model waterfall. Tadi kan dibilang waterfall itu adalah acuan atau dasar untuk model-model pengembangan yang lain kan. Nah, diantaranya RAD ini. Ya, model RAD merupakan adaptasi dari model waterfall versi kecepatan tinggi dengan menggunakan model waterfall untuk pengembangan setiap komponen perangkat lunak. Jika kebutuhan perangkat lunak dipahami dengan baik dan lingkup perangkat lunak dibatasi dengan baik, hal ini dapat membuat tim menyelesaikan pembuatan perangkat lunak dengan waktu yang pendek. Model RAD membagi tim developer menjadi beberapa tim untuk mengerjakan beberapa komponen. Masing-masing tim mengerjakan dan pengerjaan dapat dilakukan secara paralel. Nah, ini ya model dari pengembangan sistem RAD itu seperti ini. Kalau kita lihat mulai dari bisnis modeling, data modeling, proses modeling, sampai testing dan turnover, itu adalah tahapan-tahapan dari waterfall gitu ya. Nah, bedanya di model RAD ini, timnya itu dibagi menjadi beberapa tim lagi kayak gitu, dan mereka melakukannya secara paralel gitu, melakukan pengembangan sistemnya itu secara paralel. Itu ada tim 1, ada tim 2, ada tim 3. Terus syaratnya lagi di model RAD ini, di mana perangkat lunak yang akan dibangun itu bisa dibagi menjadi beberapa komponen gitu, atau modul-modul gitu. Jadi tim 1 ngerjakan modul yang apa, misalkan modul A, tim 2 modul B, tim 3 modul C, misalnya kayak gitu. Dan mereka bisa mengerjakan dalam waktu yang singkat, itu waktunya 60-90 hari itu ya. Itu gambaran dari waktu yang singkat dari RAD. Beda ya tahapannya dari waterfall, mirip waterfall, cuman bedanya kalau di RAD ini pengerjaannya itu dibagi di beberapa tim. Oke, pertama pemodelan bisnis ya. Tahapan pertama di RAD ini adalah bisnis modeling ya, yaitu untuk memodelkan fungsi bisnis untuk mengetahui informasi apa yang terkait proses bisnis, informasi apa yang harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi tersebut, bagaimana alur informasi tersebut, kemudian proses apa saja yang terkait informasi tersebut. Nah, ini sama aja kan dengan tahap requirement ya. Kalau di waterfall tadi kan requirement definition gitu. Ya sama. Kalau yang di sini istilahnya adalah pemodelan bisnis. Tahap berikutnya adalah pemodelan data, yaitu memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atribut beserta relasinya dengan data yang lain. Tahapan selanjutnya, pemodelan proses, yaitu mengimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian data. Kemudian pembuatan aplikasi, berarti mengimplementasikan proses bisnis tadi ya, dan juga data untuk menjadi suatu program.
Selanjutnya pengujian dan pergantian, yaitu menguji komponen yang sudah dibuat. Jika sudah teruji, maka tim pengembang komponen dapat beranjak untuk mengembangkan komponen berikutnya. Dan ini kelemahannya, untuk pembuatan perangkat lunak skala besar, model RAD akan memerlukan sumber daya manusia yang cukup besar untuk membentuk tim-tim tadi ya, yang akan mengembangkan komponen-komponen. Jika tidak ada persetujuan untuk mengembangkan perangkat lunak secara cepat, maka proyek dengan model ini akan gagal karena hanya akan bingung mendefinisikan kebutuhan pengguna. Jika sistem perangkat lunak tidak bisa dimodulkan atau dibagi-bagi tadi ya, maka model RAD juga tidak akan dapat digunakan untuk membuat sistem perangkat lunak. Karena tadi ya, orangnya kan banyak di RAD. Terus kalau dia ngumpul aja cuman hanya terdiri satu komponen, misalkan sistemnya itu, dan nanti kan kebanyakan orang gitu. Tapi kalau misalkan sistem yang mau dibangun itu terdiri dari banyak modul atau banyak komponen, maka bisa diparalel gitu dengan pembagian tim tadi ya di model RAD. Kemudian tidak cocok digunakan untuk sistem perangkat lunak yang memiliki resiko sangat tinggi, misal menggunakan teknologi baru yang belum dikenal atau dikuasai oleh developer. Ya, kalau kita bisa menandai di model RAD ini, intinya waktu pelaksanaan itu lebih singkat. Cirinya lagi adalah dimana sistem yang akan dibangun pada model RAD ini tuh dapat dimodulkan sehingga timnya itu bisa dibagi-bagi gitu ya untuk mengerjakan modul-modulnya tadi gitu. Dan personelnya jauh lebih banyak ya di RAD ini karena dibagi menjadi beberapa tim. Kemudian RAD cocok diterapkan pada proyek yang memiliki kriteria anggota tim sudah berpengalaman mengembangkan perangkat lunak yang sejenis. Pengembang sudah memiliki komponen-komponen sistem yang bisa digunakan kembali dalam proses atau dalam pengerjaan proyek tersebut. Lanjutnya, model iteratif, yaitu mengkombinasikan proses-proses pada model waterfall dan iteratif pada model prototipe yang menghasilkan versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya. Jadi iteratif itu menggabungkan antara waterfall dan juga prototipe. Model ini cocok untuk pengembang dengan turnover atau pergantian staf yang tinggi. Model inkremental dibuat untuk mengatasi kelemahan model waterfall yang tidak mengakomodasi iterasi dan mengatasi kelemahan dari metode prototipe yang memiliki proses terlalu pendek. Ini model iteratif ya. Kita sebutnya nanti akan terjadi beberapa increment. Kalau kita lihat di situ, di tiap increment ya, itu ada proses analisis, desain, coding, testing. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan itu adalah tahapan-tahapan yang ada di waterfall kan. Tuh, kemudian akan terjadi beberapa increment. Sama dengan konsepnya si prototipe tadi ya. Dia akan terus berulang kayak gitu. Model iteratif merupakan gabungan dari model waterfall dan model prototipe. Model ini cocok digunakan jika staf yang dimiliki memiliki pergantian yang tinggi, sehingga staf tidak dapat terus ikut dalam pengembangan perangkat lunak.
Maksudnya menggabungkan antara waterfall dan prototype tuh ini ya. Jadi untuk tahap-tahapannya ini kan udah jelas, ini adalah tahapan-tahapan yang ada di waterfall. Terus konsep dari prototipenya itu adalah dimana di sini terjadi beberapa increment kan. Ada increment 1, increment 2 dan seterusnya sampai calendar time-nya ini habis. Ya, sampai waktu pelaksanaannya yang disetujui itu udah selesai. Dan kalau kita lihat di prototipe tadi kan membuat model gitu ya, terus udah ada wujudnya modelnya, kemudian bisa dites sama si pengguna kayak gitu kan. Nah di sini tuh juga sama, di tiap-tiap increment itu menghasilkan nih delivery of once increment. Jadi di increment pertama itu akan menghasilkan produk apa kayak gitu. Kemudian kita lakukan increment 2, mulai lagi dari tahap analisis, desain, coding, testing gitu ya. Dan ini akan menghasilkan produk lagi nih di increment kedua, yaitu memodifikasi dari increment 1 tadi. Jadi increment 1 hasilnya apa, diteruskan, jadilah increment 2 dan juga hasil dari increment 2. Increment 2 nanti akan ada lagi increment 3 kan. Kayak gitu, yaitu menyempurnakan dari increment 2 tadi, produk dari increment 2 tadi, terus hasilnya apa, begitu seterusnya sampai incrementnya atau sampai kalender time-nya selesai. Kayak gitu, itu model iteratif, menggabungkan antara waterfall dengan prototype. Kemudian model spiral, yaitu memasangkan iteratif pada model prototype dengan aspek sistematik yang diambil dari model waterfall. Model spiral menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya. Pada iterasi awal maka akan dihasilkan prototype, sedangkan pada iterasi terakhir dihasilkan perangkat lunak yang sudah lengkap. Jadi yang iterasi, jadi nanti kalau spiral ini juga akan terjadi iterasi-iterasi ya, gabungkan antara prototipe sama waterfall juga, dimana hasil iterasi ya disebutnya itu iterasi awal itu masih prototipe, kemudian di akhir itu adalah produk yang sudah lengkapnya. Model spiral dibagi menjadi beberapa kerangka aktivitas atau disebut juga dengan wilayah kerja, task region. Seperti ini kalau model dari spiral. Kalau kita lihat mulai dari tahapan project entry point access nih ya, yaitu mendengarkan klien ya, customer communication, planning, risk analysis, engineering, contraction and release, kemudian customer evaluation. Ini kan juga model-model dari waterfall sebenarnya, atau tahapan-tahapan dari waterfall. Kemudian dia akan terus berulang gitu ya, terus berulang. Nah itu adalah konsepnya dari prototype. Jadi model ini pun menggabungkan antara waterfall dan juga prototype. Memasangkan iteratif pada model prototype dengan aspek sistematiknya waterfall. Berarti kan gabungin antara waterfall dan juga prototype. Model spiral dilakukan searah jarum jam mulai dari sumbu proyek. Nih, mana ya? Nih. Mulai dari customer communication. Sumbu proyek dapat digunakan sebagai awal iterasi ataupun evaluasi dari iterasi yang sudah dilakukan. Pada gambar ini, ilustrasi model spiral setiap wilayah kerja dibedakan dengan warna wilayah, di mana setiap wilayah berputar dengan urutan kerja tertentu. Nih, warnanya beda-beda ya. Mulai dari dalam, keluar, itu warnanya beda-beda. Pada model spiral, hasil akhir dan evaluasi dari sebuah wilayah kerja akan menjadi inisiasi dari wilayah kerja berikutnya.
dari tahapan yang paling dalam, abu tua ya, paling dalam nih, abu tua, itu juga lingkaran ini dia akan ada tahapan customer communication, planning, risk analysis gitu ya, sampai tahapan customer evaluation. Kemudian masuk ke iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya dengan warna abunya nggak tua banget ya. Ya intinya ini warnanya beda-beda kan. Kayak gitu. Dia juga akan mengalami tahapan-tahapan customer communication, planning, dan seterusnya. Seterusnya sampai lingkaran paling luar kayak gitu. Dari model spiral konsepnya kayak gitu, sama dia menggabungkan antara waterfall dan juga prototype. Oke, ini di tiap tahapan yang ada di spiral ya, mulai dari komunikasi dengan pelanggan. Itu untuk membangun komunikasi yang efektif antara user dan juga antara user dan juga developer. Kemudian perencanaan untuk mendefinisikan sumber daya, waktu, informasi yang terkait dengan proyek. Kemudian ada analisis resiko, diperlukan untuk memperkirakan resiko dari segi teknis maupun manajemen. Ya ini kalau di tahap yang ada di waterfall, kita mungkin bisa sebutnya adalah tahapan analisis ya. Kemudian di sini rekayasa diperlukan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi perangkat lunak. Dapat juga berupa prototype. Kemudian ada konstruksi dan peluncuran, di mana dibutuhkan untuk mengonstruksi, menguji, melakukan instalasi, dan menyediakan dukungan terhadap user. Selanjutnya, dilakukan evaluasi pelanggan untuk mendapatkan umpan balik berdasarkan evaluasi representasi perangkat lunak yang dihasilkan dari proses rekayasa dan diimplementasikan pada tahap instalasi. Itu dari tahapan-tahapan ini tadi, kayak model prototipe, kita lihat di tiap iteration itu kan ada model yang bakal diuji sama si customer kayak gitu ya. Ini sama dari statement ini nih. Pada iterasi awal maka dihasilkan prototipe, sedangkan pada iterasi akhir dihasilkan perangkat lunak yang sudah lengkap. Gitu nih. Di sini menghasilkan prototipe atau model, di sini ke iterasi berikutnya menghasilkan model lagi. Kemudian iterasi lagi menghasilkan produk lagi, sampai yang terakhir ini adalah yang sudah jadi. Tuh. Maksudnya aplikasi lengkapnya apa? Dimana sebelum-sebelumnya tadi ya ini ya prosesnya, mulai dari customer communication sampai customer evaluasi, sama kayak yang prototipe tadi, dibuat dulu modelnya, dikomunikasikan lagi ke customer, kemudian customer menguji kayak gitu kan, customer menguji, terus habis itu dikomunikasikan lagi, ada perubahan lagi, disempurnakan lagi prototipenya, diuji lagi, dikomunikasikan lagi, begitu seterusnya. Model spiral cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dengan skala besar. Model spiral cocok digunakan untuk satu proyek dengan target waktu dan biaya yang tidak terlalu ketat atau mengikat. Jadi kalau misalkan ada pembengkakan nggak masalah, misalnya kayak gitu ya. Karena setiap perubahan spesifikasi pasti beresiko pada molornya waktu pengerjaan dan pembengkakan biaya proyek. Kalau misalkan biayanya itu atau mungkin waktunya itu nggak bisa lagi ditawar gitu ya, jangan pakai model ini. Tuh. Nah, tugas untuk di pertemuan ini silahkan kalian cari metode pengembangan sistem yang lain. Jadi masih ada model pengembangan yang lain selain yang kita bahas hari ini ya. Di antaranya ada Agile, Scrum, dan juga Extreme Programming. Silahkan kalian rangkum nanti untuk dicatat mulai dari definisinya, tahapan-tahapannya apa, kayak gitu ya, dan juga kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap model pengembangan ini. Ya, mulai dari Agile, Scrum, dan juga Extreme Programming.
Oke, mungkin cukup itu aja untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.